Baik saudara, yuk kembali di Dialog Pemilu. Dan sepertinya saya kembali menuju Ketua KPU. Bapak, tadi Bapak membenarkan adanya brosur-brosur yang sampai di rumah-rumah masyarakat. Lalu bagaimana dengan kampanye yang dilakukan menggunakan sarana mobil? Seperti misalnya gambar-gambar yang ditempelkan berupa stiker dalam mobil-mobil. Seperti apa? Jadi baik, memang kalau kita lihat ketentuannya ya, jadi sekali lagi kami KPU selaku penyelenggara tentu normatif ya, bahwa yang dilarang adalah mobil milik pemerintah ya, kemudian juga pemerintah daerah ya. Nah kalau pribadi itu memang tidak secara tegas diatur. Ya tentu ini nanti kaitannya dengan, kalau tidak diatur dalam peraturan KPU, tentu kaitannya dengan pengaturan tertib lalu lintas di jalan raya. Jadi kesana jatuh pengaturannya. Ya jadi kami berharap memang jika itu dilakukan bagaimana juga tidak mengganggu. Jangan sampai orang melihat atribut ya, melihat misalkan foto caleg dan lain sebagainya lalu terjadi kecelakaan di jalan begitu. Jadi kami normatifnya begitu. Tentunya agar tidak mengganggu. Betul, ya. Pada intinya. Baik, silakan untuk menambahkan Bapak. Ya, menarik. Jadi urusan kampanye ini kenapa menjadi agak seru karena disampaikan tadi bahwa jumlah caleg seluruh Bali kan hampir 4.500. Sedangkan yang jadi hanya 405 nggak lebih gitu. Jadi sisanya adalah orang-orang yang akan bersedih hati itu. Jadi hampir 4.000 orang akan siap-siap menjadi ya calon-calon yang mempersiapkan diri untuk kalah ini. Tapi inilah cara mereka untuk menunjukkan diri. Tapi sampai hari ini walaupun tadi ya ada brosur, ada di mobil dan seterusnya, cara mereka mensosialisasikan diri memang sudah dilakukan dengan sangat baik. Tapi orang sampai hari ini tidak tahu mau dibawa kemana, misalnya Bali ke depan gitu. Mau dibawa kemana ini Denpasar ke depan. Jangan-jangan kita masih punya musim BB, musim banjir begitu ya. Yang seperti ini tidak pernah kita dengar secara langsung di media apa. Makanya lebih baik sebenarnya mereka lah yang ditampilkan di sini. Bentuknya memang di luar jadwal kampanye, tapi partai kan mempunyai platform partai yang harus diperjuangkan oleh pekerja-pekerja politiknya di Dewan nanti. Mestinya ini yang lebih banyak bertempur di sini, walaupun di luar jadwal kampanye. Ini platform partai. Mau dibawa kemana ini Bali? Makanya mudah-mudahan ini lebih diperhitungkan ke depannya. Masih ada waktu kok ini sampai 9 April itu sampai menjelang tenang itu. Makanya ini yang lebih banyak disandingkan, beradulah lebih banyak ke program seperti tadi sehingga kita menjadi lebih tahu, terutama di pemilih yang dalam level masih mengambang begitu, bukan dalam warna tertentu. Ini suaranya cukup besar, apalagi bisa mengurangi golput. Golput itu lari karena mereka pilih ini sama aja, pilih itu sama aja, lebih baik tidur kan sama juga gitu akhirnya. Makanya inilah pencerdasan politik penting sekali. Baik, sedikit kesimpulan mungkin untuk saran bagi para caleg, silakan Bapak. Ya, sebagai pengawas pemilu kami tentu ingin memastikan masyarakat Indonesia yang ada di Bali itu berduyun-duyun tentu nantinya datang ke TPS ya. Jadi kalau kita hitung tanggal hari ini, per hari ini pemilu itu tinggal hitungan lagi 54 hari 54 hari lagi. Jadi 54 hari lagi. Kemudian kami juga sebagai pengawas pemilu ingin memastikan seluruh tahapan nampaknya sudah bisa dipastikan kesiapannya. Ya, walaupun di beberapa tahapan masih sedang dilakukan update ya. Termasuk kami ingin memastikan logistik pemilu itu juga nantinya sudah siap pada saatnya, kan gitu ya. Nah, terakhir terkait dengan peserta pemilu, nah tentu sebagai pengawas pemilu yang kami awasi bukan saja penyelenggaraan dalam arti luas, kami juga mengawasi peserta pemilu agar taat dengan aturan. Nah, kemudian kalau masih ada persepsi bahwa baliho, spanduk yang mereka pasang masih merupakan bagian dari alat sosialisasi, tentu kami dorong juga kawan kami di KPU pada momen-momen tertentu nanti masih ada waktu untuk mensosialisasikan. Sesungguhnya itu sudah merupakan alat peraga kampanye, tidak lagi merupakan alat sosialisasi. Jadi metode kampanye itu memang banyak pilihan. Jadi tidak hanya sebatas alat peraga kampanye, tadi sudah diusulkan oleh Pak Nyoman Wiratmaja, silakan adu program, visi yang cerdas, simpatik, barangkali kita tidak akan menganggap melanggar kalau para calon itu masuk gang-gang. Baik. Dalam rangka menyampaikan visi misinya sebagai calon ya. Itu barangkali akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan memasang alat peraga kampanye yang dianggap tidak efisien dan tidak efektif.
Karena nampaknya munculnya PKPU 15 itu mungkin dalam kaitan agar asas penyelenggaraan pemilu diantaranya efisiensi, efektivitas itu bisa dilaksanakan. Baik, yang justru terima kasih. maksudnya membantu caleg itu sendiri, jangan mahal lah. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, terima kasih atas kehadirannya, dan tidak terasa sudah 60 menit kami bersama Anda dalam dialog pemilu. Saudara, gunakanlah hak pilih Anda selama 54 hari ke depan untuk menentukan bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik. Saya Nana Fiana, sampai jumpa dalam episode dialog pemilu selanjutnya.